Sampurasun. Selamat Jumat siang untuk pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Gilang Hafidzi. Dan tentunya saya Amelia Putri. Wah, senang sekali di hari Jumat tentunya. Ini pemirsa di rumah pasti sudah mempersiapkan besok mau kemana nih. Dan hari Minggu mau kemana nih. Betul gitu sekali. Ya. Karena biasanya mau refreshing begitu setelah mumet Senin sampai Jumat. Ada yang sekolah, ada yang kerja begitu ya. Biasanya pengen healing dulu gitu ya, main dulu, rekreasi sama keluarganya, atau ada yang tidur aja di rumah seharian. Nah, sebelum merencanakan kemana weekendnya esok hari, baiknya siang hari ini juga menyaksikan beberapa informasi yang akan kita sajikan, Amel. Betul. Ada beberapa informasi, diantaranya ini mengenai mulai 1 Agustus Indonesia cabut moratorium TKI ke Malaysia. Sumbernya tetap kita dari tvrinews.com ya, Amel ya. Betul. Nah, ini Indonesia sepakat mencabut penghentian sementara atau moratorium pengiriman tenaga kerja migran ke Malaysia. Pembatalan ini mulai 1 Agustus mendatang. Betul sekali, karena Indonesia menganggap ada pelanggaran nih dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani oleh Indonesia dan juga Malaysia. Dan Indonesia ini sempat menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia, termasuk ribuan orang yang direkrut untuk sektor perkebunan khususnya semenjak 13 Juli 2022 lalu. Dan selang tidak sampai sebulan begitu ya, moratorium tersebut sudah dicabut kembali nanti per 1 Agustus 2022. Ya, semoga saja rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Betul. Sehingga nantinya yang sebelumnya sudah di-hold terlebih dahulu sekarang bisa berjalan kembali sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Betul sekali. Dan informasi berikutnya, kali ini polisi tangkap penyebar hoax dan penghinaan pejabat negara. Jadi betul sekali, karena kalau informasi hoax ini banyak sekali beredar begitu dan sangat merugikan ke semua pihak begitu ya, sehingga memang siapa saja yang melanggar atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya ini pasti akan ada tindak pidananya. Betul sekali, ada pasal-pasal juga yang dikenakan untuk penyebar hoax ini ya. Terlebih memang ini tidak menutup demokrasi ataupun juga pendapat yang bisa dari masyarakat sebetulnya ya, tapi menjaga etika dan juga norma yang berlaku di sosial masyarakat kita sendiri seperti itu. Betul sekali, karena sekarang saking baiknya media sosial sehingga biasanya informasi sangat dengan mudah didapatkan. Namun biasanya nih masyarakat kita masih sangat sedikit yang bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi tersebut, bahkan yang mau cross check infonya pun hanya sedikit. Betul, artinya dengan adanya kebijakan tersebut dan juga pasal-pasal yang ditentukan sesuai dengan yang berlaku, ini bisa memberikan efek jera dan juga kebijaksanaan bagi netizen seluruhnya yang di Indonesia ya. Betul sekali. Dan informasi berikutnya nih, untuk mendukung pembangunan IKN begitu ya, Ibu Kota Negara yang baru, Indonesia dan Korea Selatan sepakati 4 proyek kerjasama, dan bahkan Korea Selatan ini sampai mendukung dengan investasi dengan besaran dananya sekitar 95,12 triliun rupiah. Wow, dan ini juga rencananya ditaksir akan bisa menyerap 58.000 tenaga kerja, Amel. Nah, semoga saja ini bisa membuka lapangan kerja baru begitu ya bagi masyarakat khususnya yang ada di wilayah dekat Ibu Kota Negara yang baru ini, dan bisa mungkin menaikkan perekonomian masyarakat sekitar. Ya, sumber daya manusia terberdayakan, sumber daya alamnya juga yang menjadi potensi yang ada di negara kita bisa dengan sinergi bersama dengan Korea Selatan memberikan sebuah dampak yang positif ya, khususnya untuk Ibu Kota Negara baru nantinya. Betul sekali. Nah, kemudian ada informasi lainnya nih, kabarnya ya, Gilang, ini tidak kabarnya aja sih. Sudah dipastikan. Sudah dipastikan begitu ya, bahwa vaksin COVID-19 booster kedua begitu dimulai besok yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi ini merupakan sebuah ancang-ancang antisipasi dengan melonjaknya COVID-19. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar khususnya untuk tenaga kesehatan di periode pertama ini ya. Baik, sekarang Amel kita akan terhubung dengan salah satu narasumber yang akan membahas tema pertama kita, yaitu mengenai digitalisasi budaya Sunda, Amel. Iya, namun usai jeda ya. Betul sekali. Jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Halo teman-teman, dalam rangka hari ulang tahun TVRI yang ke-60, TVRI Jawa Barat menyelenggarakan lomba mewarnai nih.
Kali ini lombanya khusus untuk adik-adik di tingkat taman kanak-kanak. Dan berikut adalah syarat pendaftaran yang perlu adik-adik lengkapi. Jangan lupa catat tanggal pendaftaran dan pengunggahan karya seperti tertera pada layar ya. Dan dapatkan hadiah menarik untuk 3 besar pemenang lomba. Ayo buruan daftar sekarang. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih bersama kami di Sampurasun dan kita akan segera berdiskusi. Kali ini temanya mengenai digitalisasi budaya Sunda. Sudah terhubung melalui Zoom dengan Pak Ganjar Kurnia selaku budayawan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ganjar, Sampurasun. Sampurasun Pak Ganjar. Bagaimana? Apakah mendengar suara kami Pak Ganjar? Baik, kita coba kembali. Halo, selamat siang Pak Ganjar, Sampurasun. Pak Ganjar bisa mendengar suara kami dari studio? Halo. Baik, Oke. kita akan coba kembali sapa narasumber kita yang akan membahas mengenai digitalisasi budaya Sunda. Halo, selamat siang Pak Ganjar, Sampurasun. Sampurasun Pak Ganjar, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya Sehat Pak selalu, ya. alhamdulillah. Pak, kita ini membahas digitalisasi budaya Sunda. Ya. Bisa dijabarkan mungkin Pak sebetulnya digitalisasi budaya Sunda itu seperti apa Pak? Ya, digitalisasi budaya Sunda ini adalah sebagai suatu kegiatan di mana kami di Universitas Pajajaran mencoba mendigitalkan berbagai hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda, terutama adalah buku-buku. Kalau naskah tidak, karena naskah itu 1800-an ke sana. Kami kurang lebih buku-buku majalah yang berkaitan dengan Kasundaan sejak tahun 1900 sampai sekarang. Kemudian berbagai jenis kesenian, terutama adalah lagu-lagu, misalnya kaset, piringan hitam, video, dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Baik Pak Ganjar, kegiatan yang sudah selama ini dilakukan Pak sejak adanya inisiasi digitalisasi budaya Sunda ini apa Pak? Ya, kami mendigitalkan. Jadi proses digitalisasi itu pertama adalah tentu mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan bahan-bahan baik yang tersebar di masyarakat atau kita mencari berbagai sumber. Jadi alasannya memang kalau misalnya dalam bentuk buku itu sudah banyak yang rusak, demikian juga kaset, kemudian juga sama piringan hitam sudah tidak bisa didengar lagi. Nah, untuk kaset dan piringan hitam kami melakukan restorasi. Dengan restorasi ini ada yang masih bisa kita dengar dengan baik. Kemudian kalau buku-buku itu di-scan, kemudian dipindahkan. Nah, sekarang ini kurang lebih sudah ada sekitar 675.000 halaman lah kalau untuk dalam bentuk cetak. Jadi majalah, sejak ada majalah berbahasa Sunda dalam bentuk pamflet, misalnya Pusaka Sunda tahun 1920 di kami ada. Kemudian majalah-majalah kesini sih biasa sudah banyak gitu. Itu yang sudah kami lakukan, termasuk lagu-lagu, judul-judul lagu kita kumpulkan sudah ada sekitar 50 ribuan dan sebagainya. Inisiasi untuk pengumpulan kembali begitu ya, hazanah-hazanah kebudayaan Sunda dengan proses digital ini dimulai dari kapan Pak?
Secara pribadi saya sudah memulainya sekitar 6-7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu lapor ke Unpad, kemudian dijadikan sebagai program di Unpad 2 tahun yang lalu. Ini sudah dimulai sejak awal, kita dengan beberapa teman mencoba mengumpulkan, tapi karena bersifat pribadi, kemudian saya usulkan ke Unpad untuk menjadi program Unpad. Baik Pak, ini kan jadi program Unpad begitu ya, lingkungannya di Civitas Akademika seperti itu. Apakah juga ada sinergitas dengan budayawan lain di luar daripada Civitas Akademika Unpad, Pak? Ya, kita kan sumber-sumber datanya bukan dari Unpad, sumber-sumber datanya itu dari masyarakat. Hari kemarin kami sudah bertemu dengan keluarganya Pak Nano misalnya, kemudian dengan keluarganya Kang Wahyu Wibisana. Kami juga mengumpulkan data yang terakhir ini adalah data-data yang ada di rumahnya Pak Noh. Kemudian kami juga bekerja sama dengan keluarga Mang Koko. Nah, itu sudah kayak kami lakukan. Jadi di Unpad ini hanya ada aktivitas digitalisasinya saja. Dan digitalisasi ini bukan hanya sekedar digital, tapi kan nama kantornya juga Pusat Digitalisasi dan Pengembangan. Setelah didigitalkan, kemudian dilakukan pengkajian-pengkajian. Dan dari pengkajian ini ada menjadi buku, kemudian juga dijadikan sebagai bahan, ada yang dijadikan skripsi oleh mahasiswa, ada yang dijadikan tesis. Kemudian juga salah satu kegiatan ini dikembalikan kepada masyarakat. Jadi seperti karena pengembangan, kita kembalikan ke masyarakat. Misalnya kemarin karya-karya Mang Koko itu kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian kami melaksanakan workshop untuk dikembalikan kepada masyarakat. Setelah itu dilombakan, sehingga karya itu selain dikumpulkan, kemudian juga berkembang di masyarakat. Oke, baik. Kemudian Pak, kalau kita masyarakat ingin mengakses data secara digital tentang kebudayaan Sunda yang sudah dikumpulkan tersebut, kita harus mengaksesnya kemana nih Pak? Ya, kami punya situs, ada Lopian ya namanya, lopian.unpad.ac.id. Tetapi kan ini khusus nanti kita arahkan hanya untuk proses pembelajaran. Untuk penelitian, aspek pendidikan, karena ini kan menyangkut hak ya, menyangkut haki dan sebagainya, sehingga nanti tidak bisa diakses untuk umum, apalagi untuk dikomersialkan. Jadi silakan saja datang, kalau mau datang di kantor kami di PDPBS, Jalan Dipati Ukur nomor 46, bekas perpustakaan lama Unpad, jadi di seberang kampus Unpad. Ya Pak, ini menarik sekali pastinya ya, digitalisasi budaya Sunda dengan khazanah-khazanah yang tadi sudah disebutkan begitu ya, dan juga bisa diakses serta ada tujuannya kepada masyarakat. Nah Pak, kedepannya apakah ada lagi target-target khusus Pak untuk terus meriksa budaya gitu ya Pak, budaya Sunda ini melalui program digitalisasi budaya Sunda di Universitas Padjadjaran Pak? Idealnya sih kami punya punya museum, ya, idealnya punya museum kebudayaan dalam bentuk digital. Jadi bisa museum lagu, museum berbagai jenis kesenian, upacara dan sebagainya. Jadi idealnya punya museum digital untuk berbagai jenis budaya Sunda ini. Oke, baik. Memang kita harapkan ini akses untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi begitu ya terkait dengan kebudayaan kita, sehingga generasi muda ini bisa lebih dalam lagi mempelajari, karena tentunya ini sangat susah sekali, sangat langka sekali, dan Unpad juga tergerak untuk melakukan pengumpulan budaya-budaya Sunda ini dengan cara yang sangat efektif begitu ya, sehingga kita dengan sangat mudah bisa mengaksesnya. Baik, terima kasih Pak Ganjar Kurnia sudah berkenan bergabung di Zoom di Sampurasun pada siang hari ini. Lancar dan sukses terus, semoga target untuk bisa memiliki museum tadi ya dari Unpad ini bisa segera tercapai begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Ganjar. Iya, Sampurasun Pak.
Ya, betul sekali luar Gila. biasa ya. Karena memang arsip-arsip kebudayaan ini kan apa ya, kalau bisa kita lihat sangat rawan begitu Betul. ya. Ada yang mungkin kondisinya sudah hampir hancur Betul. begitu ya, tidak komplit dan sebagainya. Kalau kita kemas dalam bentuk digital, ini bisa lebih awet begitu Ya. dan siapapun bisa mengaksesnya dengan mudah di mana saja. Nah, terkoneksi juga dengan para budayawan yang ada di Jawa Betul. Barat khususnya, dan juga nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi referensi dalam akademik ataupun juga kemasyarakatan. Seperti itu, Amel. Betul sekali. Dan pemirsa, sesaat lagi kita masih akan berdiskusi. Ini temanya seru sekali pada hari Seru, ini, betul sekali. seputar budaya Budaya. ya. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan menjelang pergelaran Serentahun. Serentahun. Jangan kemana-mana, tetap di Sampurasun. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juga. Kala cinta menggoda, tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada. Yang penting kau ada. Meski tanpa pernah asmara, mengapa sabda alam membuat satukan kisah kita bersama. Cintaku bertepuk harap yang tak ada hentian nada asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rena yang ku mau kau untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Aku ingin Baik, masih di Sampurasun siang hari ini, tema kedua kita, Mel, yaitu persiapan untuk pergelaran Serentahun ya. Kita akan berbincang Betul. begitu ya, bagaimana persiapannya, kemudian sampai kapan, Nah. dan akan ada kegiatan apa saja, kemudian bolehkah masyarakat umum melihat dengan langsung nih? Iya. Karena pasti ini sudah menanti-nantikan ya, karena sempat tertunda oleh COVID-19 begitu ya, Betul. sehingga kita harus bisa menginformasikan kepada pemirsa di rumah Iya. nih. Kita tetap terhubung ya? Ya, dengan narasumber kita yaitu Abah Asep dari Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi. Selamat siang Sampurasun, Abah Asep. Rampes, Wilujeng siang. Wilujeng siang, Abah Asep sehat? Alhamdulillah, sawangsulna. Alhamdulillah sehat juga, Abah Asep. Alhamdulillah. Luar biasa. Nih, kalau kita lihat kan Serentahun ini adalah pergelaran yang sangat dinanti-nantikan juga oleh sebagian Ya. besar masyarakat karena ingin menyaksikan secara langsung Betul. begitu ya, Mbak Asep ya. Kemudian kalau pergelaran Serentahun yang akan digelar di Sukabumi Sukabumi. ini seperti apa nih persiapannya nih, Mbak Asep? Iya, alhamdulillah. Jadi rangkaian demi rangkaian, sebelum dia masuk ke acara Serentahun, di sini ada namanya ponggokan. Ini masanya ponggokan, sekarang persiapannya nanti untuk ke tanggal 5, 6, 7 Agustus. Iya, jadi melaksanakannya di tanggal 5, 6, 7 Agustus. Puncak acaranya di 7 Agustus. Iya. Oke. Untuk kegiatan-kegiatan lebih spesifiknya, Abah Asep, ada kegiatan apa saja nih, Bah? Untuk ritual-ritual biasanya yang dilaksanakan di Serentahun yang ada di Sukabumi, Bah? Iya, yang paling utama itu nanti di puncak acaranya di tanggal 7 ada Ampih Parekalit, istilahnya menyimpan padi gelumbung untuk persiapan Ya. warga masyarakat yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi. Iya. Ini apakah udah berjalan lama, Abah Asep, sebelum COVID-19 juga?
dari Kasepuhan Sinar Resmi? Iya. Iya, alhamdulillah. Sekarang mungkin udah normal kembali. Karena di Abah, walaupun kemarin COVID sebetulnya tetap harus jalan karena adat itu harus jalan. Iya. Sekarang dibuka lagi, akan semakin banyak mungkin pengunjung dan pengunjung juga. Karena sekarang udah normal, udah dikasih kebebasan dari pemerintah. Walaupun ya tetap pakai prokes gitu, Betul. protokol. Oke, Abah Asep boleh dijelaskan nggak makna dari upacara adat Serentahun sendiri itu sebetulnya apa nih, Bah, maknanya? Ya, jadi ini Abah melaksanakan Serentahun yang ke-443. Jadi yang di Serentahunkannya itu awalnya itu dari padi, dari padi lokal. Jadi nanam padi siapa itu hanya boleh 1 tahun 1 kali saja, tidak boleh lebih, karena dianggap ini sama Kasepuhan tuh ini bumi, ibu bumi, bapak langit. Jadi tidak boleh melaksanakan Serentahun itu lebih dari nanam padi itu lebih dari 1 kali. Nah, yang bisa sampai Serentahun itu sekarang syukuran atas selama setahun, terutama istilah kalau di Sunda itu ngagaru, ngawaluku, ngagali lemah, ngagali lobang, teberang, tebeting, tedi darat, tericai, artinya disempurnakan lagi di dalam acara Serentahun. Nanti ada acara yang sakralnya yang memang itu tidak bisa dipublikasi. Jadi ada acara khusus di Serentahun yaitu hari Senin setelah ada ampel pare kali di hari Minggunya. Ya, jadi memang udah dipersiapkan skema acaranya seperti itu ya, Abah ya. Dan juga ini kalau boleh tahu untuk panitia, kemudian juga peserta yang akan membantu proses Serentahun di Sukabumi ini berapa banyak orang, Bah? Kalau panitia itu ada jadi ada 2 panitia luar yang khusus menangani bagian luar seperti mengatur hiburan, kesenian tradisional, dan ada panitia jero dalam, artinya yang khusus untuk di Imah Gede, di Kasepuhan Imah Gede. Itu bisa melibatkan kalau untuk panitianya sendiri mungkin bisa 100 orang lah, di luar 50, di dalam juga ada 50 seperti itu. Oke, ini kan 3 hari ya, Bah, ya, tanggal 5, 6, dan 7 begitu ya. Dan di tanggal 7 ini puncak dari Serentahun. Nah, sebelum ke puncak Serentahun, biasanya ini kegiatan apa saja yang dilaksanakan yang bisa dilihat oleh masyarakat umum juga begitu, Bah? Ya, dan jadi sebetulnya Serentahunnya itu 7 hari. Oh, 7 hari, oke. Ya, 7 hari. Dari hari Kamis itu udah mulai ada namanya carita bulak-balik tahun. Carita bulak-balik tahun Incuputu atau namanya warga adat. Sebut Incuputu. Itu dari situ rangkaiannya sudah. Nanti ada tutup kue, artinya Abah udah beres kue, harus ada selamatan. Nanti ada juga istilah untuk sapoe-sapoting istilah pas di hari H yang mau ke puncak acara itu. Oke, ini kalau masyarakat umum mau datang, mau menyaksikan, boleh ya, Bah ya? Untuk sekarang itu udah ini karena udah dikasih kelonggaran juga, tapi jangan lupa tetap harus pakai prokes gitu, Bu. Oke, harus pakai prokes. Saya Saya jadi tertarik pengen ke sana nih. Aduh, boleh tapi ya nanti ya? Kita harus standby Sampurasun ya. Bener. Tapi kalau tanggal 7 kan hari Minggu ya, masih bisa lah mungkin ya. Betul sekali. Abah, untuk Abah sendiri ini ya, Mbak Asep ini kan dari Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi. Nah, ini wadah atau perkumpulan budaya kah atau seperti apa nih kegiatan sebelum ada Serentahun ini di luar daripada acara tahunan ini, Mbak? Jadi ini kegiatannya banyak sebetulnya ya, bukan di acara Serentahun saja. Kegiatannya aja sampai ada 60 lebih kegiatannya. Tapi ritual adatnya ada sekitar 29 kali dalam setahun. Jadi Abah melaksanakan kebiasaan dari leluhur Abah sampai sekarang yang diamanatkan sama leluhur, ya itu yang harus dijalankan. Istilahnya harus konsisten, harus istiqomah. Memang tidak mudah untuk menjalankan itu. Perlu ada perhatian juga dari pemerintah seperti walaupun adat itu sendiri akan tetap eksis, akan tetap berjalan sampai kapanpun. Selagi bumi ada, langit ada, insya Allah ini pun akan ada.
Oke, kemudian respon dari pemerintah setempat Iya. gitu, Abah, khususnya di wilayah Sukabumi dalam persiapan begitu Serentahun tahun. Karena kabarnya ini ada 3 kasepuhan juga yang turut melaksanakan Serentahun Tahun. di bulan yang sama, meskipun tanggalnya berbeda ya, Bah ya? Betul, betul. Jadi kebetulan yang di Kasepuhan Sinar Resmi itu sendiri yang paling dulu. Jadi di Desa Sirna Resmi itu ada 3 kasepuhan Sinar Resmi. Kalau dulunya sama, desa sama kasepuhannya sama, karena sekarang udah ada 3. Ya. Jadi menjadi Kasepuhan Sinar Resmi. Jadi, desanya tetap Sirna Resmi. Jadi ada Kasepuhan Cipta Gelar yang sekarang udah pindah, namanya apa belum tahu yang sekarang. Yeah. Terus ada Kasepuhan Cipta Mulya. Ya, koordinasi dengan pemerintah setempat seperti apa Pak Bah, dan juga tentunya ini dalam sosialisasinya sebelum acara dimulai seperti itu Bah? Tetap kita ngikuti aturan, karena di Abah juga ada istilahnya yang hulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat jeung balarea, sarak nagara mupaha itu harus bersatu, istilahnya kan gitu. Jadi Abah juga apalagi sekarang kan juga udah bebas, jadi Abah minta perizinan juga secara ini ke Kapolres, Kapolsek, ke kecamatan seperti itu, sampai ke kabupaten, malah undangan pun sama nanti. Undangan itu sampai ke Pak Presiden juga sampai undangannya, tapi datang atau tidak gitu. Bukan udah menjadi urusan kita, yang penting sudah diundang gitu. Oke, nggak apa-apa Pak kalau Pak Presiden nggak datang, insya Allah kita nanti datang lah ya. Iya betul. Dan melalui acara Sampurasun juga Iya, termasuk memberikan informasi ya kepada pemirsa TVRI Jawa Barat. Bah, terakhir mungkin bisa disampaikan harapannya dari pelaksanaan Serentahun pada tahun 2022 ini, Betul. Bah. Silakan. Untuk harapan Abah dalam keadaan memang tetap kondusif, istilahnya walaupun kita selama 2 tahun lebih ini dicoba dengan pandemi atau COVID, mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bagus dari Allah kepada kita, istilahnya lebih mawas diri, harus lebih ingat jati diri kita, akar rumput kita, jati diri purwadaksinya kita, jangan sampai hilang, karena ada istilah kan, kuat ada tradisinya, budayanya, kuat juga negaranya. Jadi mudah-mudahan generasi-generasi yang sekarang zaman generasi milenial, generasi Z masih tetap pengkuh terhadap aturan-aturan leluhurnya itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Hatur nuhun, Abah Asep, lancar Serentahunnya, sukses, dan semoga kita dapat rezeki waktu untuk bisa hadir melihat Serentahun ya, Bah ya. Salam buat teman-teman yang ada di Sukabumi, Bah. Ya, Hatur nuhun, Abah, Sampurasun. Rampes, baik, luar biasa ini Amel ya. Betul, saya pengen sekali di Gilang, karena jujur ya saya belum pernah datang begitu atau melihat gelaran-gelaran upacara adat Serentahun nih. Saya hanya melihatnya biasanya kalau nggak di sosial media ya mungkin di televisi. Ini merupakan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat sendiri, Amel. Beberapa kota kabupaten juga turut melaksanakan. Betul sekali. Di pekan ini ada di Subang juga, Mel, kota kelahiran saya juga ada di tanggal 26-27 kemarin. Betul. Dalam satu desa saja ada beberapa kasepuhan dan juga paguyuban yang melaksanakan seperti itu ya. Betul. Ini harus terciptanya sinergi antara yang menyelenggarakan dan juga seluruh masyarakat serta tentunya pemerintah setempat ya, Mel ya. Betul sekali. Baik, pemirsa, demikian acara Sampurasun hari ini dengan tema-tema yang menarik. Jangan lupa saksikan kembali Sampurasun pekan depan hari Senin pukul 11 sampai 12 siang, tentunya hanya di TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafidzi. Dan saya Amelia Putri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.